Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini Ustadz akan menjelaskan pelajaran IPA. Ya, apa kabarnya anak kelas 7 semuanya untuk pelajaran IPA nanti bersama Ustadz Dika ya pada pagi hari ini atau selanjutnya menggantikan Ustadz Gis. Nah, bab pertama klasifikasi materi dan perubahannya. Bab ketiga pada pelajaran IPA kelas 7. Kompetensi dasar menjelaskan konsep campuran dan zat tunggal, unsur dan senyawa, sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia. Yang 4.3 menyajikan ini ada pertanyaan dari Ustadz, apa yang terjadi bila sampah dan kertas dibakar? Bagaimana perubahan es batu? Mengapa paku itu bisa berkarat? Apa perubahan ketika lilin dinyalakan? Nah, ini dari situ Anda bisa mengetahui perubahan fisika, perubahan kimia ya. Terus ini klasifikasi materi berdasarkan komposisinya. Materi dibagi dua macam, ada zat murni dan campur. Pengertian zat murni, pengertian campuran ya. Silakan dicatat di buku tulis, dipelajari ya. Unsur, pengertian unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan ya. Nah, ini penulisan lambang unsur. Nah, lambang unsur itu terdiri dari satu huruf, penulisan hurufnya kapital. Kalau dua huruf, yang pertama kapital, yang keduanya huruf kecil. Manfaat unsur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini contohnya aluminium, pesawat terbang, perabotan rumah tangga, emas dan perak, perhiasan, tembaga, pembuatan kapal listrik, dan air laksa untuk pengisian termometer, ya, helium untuk pengisian balon udara. Senyawa. Nah, ini senyawa itu adalah zat tunggal yang terbentuk dari gabungan dua unsur atau lebih melalui reaksi kimia dengan perbandingan massa tetap. Contohnya garam dapur NaCl. Zat tunggal tersusun dua unsur atau lebih. Nah, kalau campuran, zat yang mengandung dua unsur atau lebih dengan komposisi yang tidak tetap dengan masih mempertahankan sifat zat asalnya. Contohnya air teh, kopi, jus mangga, logam kuningan, air sirup. Nah, campuran digolongkan jadi dua, homogen dan heterogen. Nah, ini pengertian campuran homogen atau larutan. Campuran yang tidak dapat dipisahkan, bisa dibedakan antara zat-zat yang tercampur. Ciri-ciri larutan homogen. Di sini nanti saat kita kasih ya. Silakan dibaca, dipelajari di rumah, ditulis juga perlu. Ya. Terus ada lagi, larutan dalam kehidupan sehari-hari dapat dibedakan menjadi ada asam, basa. Zat yang bersifat asam, contohnya tadi itu ada air cuka mengandung asam juga ya. Sifat-sifat asam, rasanya masam, bersifat korosif, logam, penghantar listrik, dilarutkan dalam air. Nah, ada sifat basa. Sifat-sifat basa itu seperti apa? Basanya pahit, terkena kulit, licin, kaustik, merusak kulit juga. Mengubah lakmus merah menjadi biru.
campuran heterogen. Nah, di sini campurannya masih dapat dibedakan antara zat larut dengan pelarutnya. Ya, ada suspensi, ada koloid, pengertian koloid dan suspensi, ciri-ciri larutan heterogen. Ya, tadi ya, silahkan dibaca-baca. Insya Allah bermanfaat buat Ananda. Sifat materi. Nah, materi dapat dibedakan berdasarkan sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika sifat yang diamati dengan panca indera. Sifat kimia sifat yang berkaitan dengan pembentukan zat baru. Nah, ini sifat fisika. Wujud zat padat, cair, dan gas. Daya hantar, ada yang konduktor, yang isolator. Rasa lidah, asin, manis. Warna, karakteristik zat, kelarutan. Jumlah zat terlarut lebih besar dari jumlah zat terlarut. Kekerasan, keras lunaknya suatu zat. Kekeruhan, sinar cahaya yang lewat. Ada sifat kimia, mudah terbakar, kereaktifan, bereaksi dengan zat yang lain, kesudahan asam, daya ionisasi, dan racun. Tadi ya, dari Ustadz, dibaca, dipelajari, insya Allah bermanfaat buat Ananda. Oke, sekian dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.